Hai, jumpa lagi di Baper, Bagus Perspektif. Edisi mereview final Piala Dunia 2022. Alhamdulillah kita udah menyaksikan satu pertandingan yang luar biasa di partai final Argentina versus Prancis. Final yang sangat menghibur sekali, sangat ketat. Kita bisa menyaksikan berbagai macam hal yang menarik. Bagaimana dominasi Argentina di babak pertama dibalas dengan 10 menit yang krusial dari Prancis di babak kedua, dan kemudian extra time yang sangat menghibur, jual beli serangan. Kita bisa lihat bagaimana mikro taktik yang dilakukan oleh kedua pelatih, perubahan-perubahan, bagaimana pentingnya sebuah pergantian pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan, dan akhirnya Lionel Messi mengangkat piala untuk Argentina. Luar biasa, keren banget, keren. Ini mungkin salah satu final terbaik yang pernah saya lihat setelah final 86. Lama sekali ya. Ya, karena memang buat saya ini laga yang sejak kick off itu penuh dengan hingar-bingar gitu kan ya. Kita lihat bagaimana kepintaran Di Maria sebagai pemain yang berpengalaman di berbagai laga final, kemudian bisa mencari celah, menusuk pertahanan Prancis, dan di saat momen yang tepat dia tahu ini akan menjadi keuntungan, dan Messi kemudian membuka kemenangan Argentina. Lalu kita lihat bagaimana gol kedua yang diraih oleh Maria juga, bagaimana Messi membuat setup yang menarik dari umpannya, dari kontrolnya. Lalu Prancis kemudian memanfaatkan momentum. Ini juga salah satu kenapa saya bilang penting. Laga ini bukan sekedar jual taktik, tapi bagaimana memaksimalkan momentum. Begitu Prancis mendapatkan gol pertama dari penalti Mbappe, kemudian mereka memanfaatkan situasi mental, situasi pertandingan untuk mereka maksimalkan, dan kemudian dengan cepat mendapatkan gol kedua. Lagi-lagi Prancis memanfaatkan kesempatan yang sangat baik sekali, dan kemudian mereka tahu bagaimana kehadiran Coman dan pemain-pemain barunya membuat para back Argentina kewalahan. Kita tahu di babak pertama jarang sekali back Argentina bisa lepas atau melepaskan pandangannya dari pergerakan Mbappe. Tapi gol kedua Mbappe membuktikan dia bisa lolos akhirnya, dan terciptalah gol kedua. Gol ketiga dari Argentina maupun Prancis kita menunjukkan bahwa biasanya di laga-laga krusial seperti ini, kedua tim kalau sudah memasuki babak perpanjangan itu cenderung untuk lebih hati-hati, karena mereka tidak mau kecolongan, karena waktunya sangat ketat, sangat sempit gitu kan ya. Mereka nggak mau kecolongan dan kemudian beradu nasib di adu penalti. Tapi dua tim ini enggak. Argentina maupun Prancis sama-sama genjot terus nih, genjot serangan terus, dan akhirnya dapatlah gol dari Lionel Messi dan penalti dari Mbappe yang kedua kali. Well, dengan laga ini maka ya suka tidak suka pertanyaan siapakah pemain terbaik antara Messi dan Ronaldo terjawab. Bagaimanapun juga Messi mendapatkan gelar lebih banyak daripada Cristiano Ronaldo dalam konteks di berbagai level. Sudah lengkap apa yang dia gapai. Messi sudah mendapatkan trofi Piala Dunia, trofi Copa America, bahkan dia mendapatkan trofi interkontinental ya, ketika kemarin Argentina dan Italia bertemu di Wembley. Dan secara karir memang dia cukup komplit. Dia mendapatkan gelar juara dunia ketika dia bermain untuk Piala Dunia U20 di tahun 2005, dan kemudian dia mendapatkan medali emas di Olimpiade 2008. Jadi kalau melihat apa yang sudah dicapai ya wajar saja kalau kemudian dia sah, saya rasa, jika komparasinya dengan Cristiano Ronaldo. Yang menarik adalah mungkin memang orang kita terbiasa mengkomparasi banyak hal ya. Ketika komparasi dengan Cristiano Ronaldo sudah selesai, maka kemudian banyak orang menganggap apakah Messi lebih baik daripada Maradona. Nah, ini menarik. Orang-orang seangkatan saya mungkin atau yang lebih tua tentu sulit menerima, dan rasanya memang agak sulit untuk mengatakan jika ada yang bisa menggantikan Maradona. Maradona bagi sebagian dari fans Argentina pun adalah God, Tuhan. Ya, sebenarnya wajar. Buat saya komparasi antara Maradona dan Messi itu agak nggak nyambung ya, karena mereka berada di level atau di generasi timeline yang berbeda gitu. Pada saat Maradona bermain, sepak bolanya tidak seperti saat ini. Kemudian sosioekonomi,
situasi sosial dunia juga nggak seperti saat ini. Maradona mungkin bagaikan seorang tokoh revolusioner, bagaikan Che Guevara di sepak bola, karena memang saat itu dunia sudah hingar-bingar, ya kan? Ada perang Malvinas yang melatar belakangi perseteruan antara Inggris dengan Argentina kan gitu. Kemudian ada revolusi-revolusi di Amerika Selatan yang kemudian menjadi cerita pendamping kebangkitan Maradona. Maradona sendiri adalah sosok yang cukup kontroversial di Argentina itu sendiri. Kita tahu bahwa sebenarnya sejak Piala 78 dia ingin dimasukkan sebagai anggota tim karena bakat yang luar biasa. Tapi kemudian Argentina itu memilih untuk tidak menyertakan dia, dan kemudian tidak sedikit yang kemudian menyalahkan Maradona ketika dia mendapat kartu merah di Piala Dunia 82, dan di tahun 86 dia menjadi kapten. Dia menjadi kapten ketika masih ada sejumlah pemain senior seperti Passarella maupun Valdano yang bermain di sana, termasuk Pompido. Tapi kemudian Bilardo memilih dia menjadi kapten, dan kemudian dia bisa memberikan piala kedua untuk Argentina. Messi sendiri adalah pemain yang lahir di zaman berbeda. Sejak kecil dia sudah diadopsi oleh Barcelona, sehingga dia merasakan environment yang jauh lebih stabil dibandingkan Maradona. Tapi statistik yang ditunjukkan oleh Messi luar biasa. Dia adalah pemain yang paling banyak bermain untuk Argentina. Dia adalah pencetak gol yang terbanyak kalau tidak salah untuk Argentina. Statistiknya melebihi Maradona, itu jelas, ya kan? Dan kemudian secara pencapaian pun lebih baik daripada Maradona dalam konteks achievement, ya, dalam konteks trofi. Maradona belum pernah juara Olimpiade, Maradona juga belum pernah juara Copa America. Gimana? Seru kan? Ya, Maradona versus Messi ini seperti Michael Jordan versus Kobe Bryant gitu. Hampir semua sepakat bahwa Jordan is the best atau the greatest all of time gitu. Tapi bagi generasi tertentu Kobe Bryant adalah yang terbaik sepanjang masa. Kenapa? Karena ya statistik, lagi-lagi statistik. Kalau di Amerika kan menggunakan statistik, ya statistik Kobe Bryant melebihi Michael Jordan. Tapi sangat sulit untuk kemudian betul-betul mendapatkan hasil yang valid atau jawaban yang valid, karena keduanya bermain di era yang berbeda, situasi sosial yang berbeda, situasi ekonomi yang berbeda, situasi game yang juga sudah jauh berbeda, ya kan begitu. Dan bisa jadi pada saat ini mungkin yang terbaik adalah Stephen Curry yang luar biasa mencetak 3 angka. Nah, sekarang memang pada akhirnya kita harus menikmati nih perdebatan siapa yang terbaik antara Messi dan juga Maradona kan gitu. Seperti halnya Maradona dan Pele yang juga tidak habis masa perdebatannya. Ini adalah jadi warna sepak bola kan gitu ya. Tapi yang jelas saat ini Argentina akan memulai pencarian baru, who's gonna be the next Messi. Sudah begitu memang takdir hidupnya. Oke. Jadi ini adalah Piala Dunia terbaik dari segi penyelenggaraan. Saya pikir juga sangat mengesankan, dan tentunya kita melihat banyak game yang keren, game-game yang menghibur dan menghujam hati, dan kita menyaksikan partai final yang akan sangat sulit dilupakan. Anyway, selamat buat Messi dan juga selamat buat Argentina. Semoga ada tuah yang baik bagi sepak bola Indonesia. Dan oh ya, mumpung saya sedang menikmati ademnya Kota Malang, saya ingin mendukung teman-teman di Malang dan juga Indonesia, supporter sepak bola Indonesia, usut tuntas kasus Kanjuruhan. Okay. Doa terbaik bagi 135 orang yang meninggal di Kanjuruhan. See you guys.